Kati, waktu kita mulai, mungkin bisa dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM, selaku Sekretaris Program Studi S1 Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Alfian Tinangon, selaku pembicara, serta peserta webinar dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Program Studi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan topik bahasan Modern Web Experience Using Progressive Web Application. Sebelumnya, perkenalkan saya Aiza Putri selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Program Studi Sistem Informasi kepada Bapak Anggit, dipersilahkan. Bapak Anggit. Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber seminar program studi ini, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Amikom Yogyakarta, para peserta seminar dan segenap panitia penyelenggara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya atas nama Prodi S1 Sistem Informasi menyampaikan terima kasih yang pertama kepada narasumber, Bapak atau Mas ya, Mas Alfian Tinangon, tapi mungkin lebih akrabnya kita panggil Coach tadi ya. Nah, Coach Alfian yang pengalamannya di dunia industri IT itu sudah tidak perlu diragukan lagi, dan saya sangat bangga ya kepada beliau karena Coach Alfian ini adalah alumni Amikom Jakarta. Oke, kasih jempol dulu dong buat Coach Alfian ya. Nah, berikutnya terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja luar biasa sehingga kegiatan seminar yang biasanya dilakukan secara offline ya, hari ini bisa dilaksanakan secara online dengan lancar dan semoga sampai akhir nanti juga lancar. Nah, dan tidak lupa ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Tidak terasa ya, kurang lebih sekitar 8 bulan berjalan, kehidupan kita mengalami perubahan yang cukup lumayan ya kebiasaannya. Meskipun pada awalnya mungkin ngerasa nggak normal itu ya, tetapi lama-lama terbiasa ya. Karena apa ya? Karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi ini hikmahnya banyak teman-teman ya. Salah satunya adalah perubahan secara massal perilaku belanja masyarakat. Ya. Nah, ketika ada suatu perubahan perilaku ya. Nah, yang sebelumnya adalah offline, ya sekarang mau nggak mau online, gitu ya. Di sini sebenarnya peluang besar bagi dunia industri IT. Siapa itu? Ya untuk teman-teman ini, calon-calon pelaku industri IT, atau mungkin malah ada yang sudah terjun ke dunia industri IT. Nah, saat ini banyak sekali aplikasi yang menawarkan layanan berupa bisa belanja online, pemesanan tiket, dan lain sebagainya, yang basisnya bisa web maupun mobile, tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi tidak semua aplikasi yang ada itu bisa bertahan. Nah, di sini tantangan pengembang software ya adalah bagaimana agar aplikasi yang dikembangkan itu bisa berjalan dengan baik dan penggunanya loyal. Salah satunya apa? Dengan kemudahan akses kepada aplikasi tersebut. Nah, sehingga teknologi harus selalu diperbaiki, selalu diupdate. Dan nanti Coach Alfian ini akan cerita banyak tentang apa itu progressive web apps ya. Nah, mungkin berikutnya perlu diketahui juga bahwa gap dunia industri dan dunia akademik itu luar biasa besar. Kenapa? Karena kurikulum di dunia pendidikan itu berubahnya 3 tahun sekali. Dan di dunia industri perubahannya itu bisa 3 sampai 6 bulan. Ya. Nah, ini
sudah sering saya bahas ya dengan Coach Alfian ya, yang banyak diskusi di sana. Ya, bagaimana Prodi menyikapinya? Ya salah satunya dengan cara ini, memperkecil gap-nya itu dengan cara sering-sering mengundang praktisi di dunia industri untuk sharing ya, kepada teman-teman semuanya, ya, termasuk dengan dosen-dosennya juga. Nah, dan tentunya saya himbau juga kepada seluruh mahasiswa sistem informasi dan umumnya kepada seluruh mahasiswa Mikom harus sering ikut acara-acara seperti ini, ya, seminar, workshop, ikut startup, pitching dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita bertambah, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat berseminar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Anggit. Mungkin langsung aja ya, teman-teman udah pada nggak sabar dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi tunggu dulu, biar kita kenal sama pemateri kita, langkah baiknya jika saya bacakan CV dari pemateri dulu ya. Nah, pemateri kita pada webinar kali ini adalah Bapak Alfian Tinangon. Mungkin tadi Pak Anggit bilangnya coach ya, mungkin ntar bisa diklarifikasi aja, mungkin Coach Alfian Tinangon. Riwayat pekerjaan beliau yaitu Head of Tech at Damcorp, PT Damcorp Perindo Digital, Senior Manager Mobile App di Mandiri Cash, dan Senior Mobile Engineer at Ribbons. Nah, keren banget nih, udah menginspirasi sekali ya. Nanti diharapkan para peserta untuk fokus memperhatikan materi yang akan disampaikan nanti. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu dan bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab nanti, karena bakal ada door prize yang menarik. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti nanya di link Slido bakal di-share oleh panitia, dan jangan lupa untuk mencantumkan identitas diri. Nah, berkaitan dengan e-sertifikat, nah teman-teman ini diharap untuk mematuhi beberapa syarat ini. Yang pertama, kalian harus mengikuti seminar dari awal hingga akhir acara. Yang kedua, melakukan presensi pada link yang disediakan. Nanti linknya di-share oleh panitia dan maksimal pengisian jam 12 nanti. Jika teman-teman sudah mematuhi syarat di atas, e-sertifikat akan dikirimkan 3 hari setelah acara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja. Penyampaian materi oleh Coach Alfian dipersilahkan. Monggo, Pak. Oke, hello, thank you. Sebenarnya bukan coach ya, saya sebenarnya cuma karena sering sepedaan, jadi karena saya lebih kencang, jadi saya dipanggil coach. Kayak gitu ya, Mas Anggit. Jadi langsung saja kita bakal bahas. Saya diminta buat sharing sama teman-teman tentang web apps. Ini teknologinya sebenarnya udah dari tahun 2014, tapi masih still relevan sama yang sekarang. Jadi kita bahas sedikit tentang kenapa kita harus bahas ini, White ya. Okay, everyone see my screen? Okay, let's rock with progressive web apps. Nah, saya Alfian, kurang lebih seperti yang udah dijelasin sama mbaknya tadi, nggak usah lagi perkenalan, saya alumni Amikom juga, dulu dosen saya Pak Anggit, terus dosen pembimbing saya juga Pak Anggit, yang meluluskan saya juga Pak Anggit, dan sekarang let's contribute back, jadi saya sharing sedikit lebih banyak tentang progressive web apps hari ini. Questions. Jadi ini bukan salah ya slide-nya. Jadi emang saya selalu memulai webinar dengan questions. Jadi karena yang kita bahas progressive web apps, jadi saya ingin tanya beberapa pertanyaan sama kalian. Berapa banyak aplikasi yang kalian install dalam minggu-minggu terakhir? Ada yang bisa jawab mungkin bisa jawab di kolom chat. 2, 0, 5. Oke. Selanjutnya, berapa banyak web page yang kalian visit dalam minggu-minggu terakhir? Lebih besar dari 20? Atau ada yang cuma lebih dari 10? Oke. Kalau saya ada 87 web yang kemarin saya
visit waktu buat presentasi ini. Jadi sudah jelas bahwa kita lebih banyak membuka web page daripada menginstal aplikasi. Nah, that's why kenapa ada namanya Progressive Web Apps. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya jelasin dulu nih beberapa data yang mungkin berguna buat kalian. Dari tahun 2014, growth App Store dan Play Store itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena mungkin aplikasi yang diinstal di handphone kalian juga hanya itu saja, rata-rata semua sosial media kayak Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi yang sering kalian buka setiap hari, bahkan aplikasi-aplikasi itu aja, tapi yang kalian kunjungi dan kalian tidak merasa bahwa itu habit kalian buat kunjungi webpage itu berulang-ulang, kayak misalnya baca berita, detik.com, dan lain-lain, tapi kalian nggak install aplikasinya. Gitu. Terus, how many time spend yang kalian habiskan di mobile application. Jadi, mobile app itu dominan banget untuk di screen time, kayak contohnya kayak misalnya kalian kalau setiap hari bangun tidur langsung buka chat, terus buka Facebook dan lain-lain. Nah, itu lebih sering kalian akses daripada kalian buka browser terus langsung. Halo? Oke. Nah, jadi mostly kita berpikir lagi nih, kita akses mobile apps itu lebih sering daripada mobile web. Jadi kalian buka browser itu bangun pagi itu kalian buka browser nggak mungkin lah, kalian pasti bukanya Facebook atau WhatsApp untuk chat-chat setiap hari. Nah, jadi 80% time spend kita setiap harinya itu ada di mobile app. Terus engagement ini mungkin kalau yang kalian belum tahu apa itu engagement itu jadi aktivitas kita terhadap satu aplikasi itu berulang-ulang atau enggak. Jadi monthly unique visitors, kalau misalnya kita akses apps itu setiap hari itu kecil karena saya udah install WhatsApp. Jadi saya buka setiap hari WhatsApp, saya install aplikasi lain lagi, saya buka aplikasinya udah saya install di aplikasi di HP saya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya monthly unique visitor itu di web page, jadi bisa aja nih setiap hari unique visitornya itu meningkat terus. Jadi kayak misalnya kemarin saya nggak buka, terus teman saya buka website yang saya buka kemarin lagi, teman dia lagi buka websitenya kemarin saya visit. Nah kayak gitu. Jadi monthly unique visitors untuk mobile app itu lebih tinggi daripada monthly unique visitor untuk aplikasi. Selanjutnya average minutes per visitor. Emang sih kalau misalnya kita buka web page itu kita nggak lama-lama tuh di situ, paling cuma baca terus kita buka lagi. Nah kenapa tadi saya punya 80 tabs yang aktif, karena saya cuma baca sebentar, saya pindah browsing lagi cari yang relevan artikelnya kayak gitu. Jadi average minutes per visitornya itu lebih rendah kalau untuk mobile web. Tapi kalau mobile application itu lumayan lama karena relate sama screen time yang tadi. Jadi kayak kita buka WhatsApp, saya menghabiskan waktu di WhatsApp, di Facebook itu lebih lama daripada saya buka web page. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk perbandingan native apps dan web apps. Jadi sebelum kita masuk ke PWA, saya bakal banyak bahas tentang pengantar antara native apps dan web apps. Jadi kenapa ada PWA nanti akan kita tahu setelah ini. Nah kalau native apps itu, misalnya nih ada teman bilang bagus tuh aplikasinya, saya dapat informasi banyak tuh di situ. Contohnya misalnya Hipwi, saya mau install Hipwi nih. Nah caranya kalian gimana? Kalian nyari aplikasinya di browsers, terus nanti browser akan suggest stores yang related sama mobile apps kalian. Jadi misalnya kalau di Android akan disarankan yang di Play Store, kalau yang di iOS akan disarankan di App Store. Nah, terus kalian klik navigate to App Store tersebut, kalian bisa baca, kemudian kalian klik install. Setelah install, kalian akan ditanyain permission yang banyak banget, misalnya akses kontak, terus dan lain-lain, kemudian use the apps. Nah, itu step yang akan kalian lakuin ketika kalian install aplikasi yang memang kalian inginkan buat install dengan kalian. Jadi ada kurang lebih 5 steps yang harus kalian lakuin. Terus bagaimana dengan web apps? Dengan web apps itu kalian cuma cukup melakukan 2 langkah aja, buka URL, udah deh kalian bisa nikmati kontennya, kalian bisa langsung berinteraksi dengan aplikasinya. Oke, benar kan?
Nah, terus native mobile apps. Native mobile apps itu 66% of our smartphone users download 0 apps per month. Jadi kayak tadi saya tanyain di depan, jadi contohnya saya sendiri, saya udah 2 bulan belakangan tidak pernah install aplikasi baru di handphone saya. Oke. Terus 50% common drop off rate dari app onboarding. Jadi waktu saya install, bisa aja saya nggak lanjutkan tuh installnya. Karena misalnya, wah terlalu banyak nih form data yang diminta nih ke saya, terlalu banyak syarat-syarat yang harus saya gunain untuk saya lakuin untuk mengakses aplikasi tersebut. Jadi udah saya install, saya buka, saya ditanya A, tanya B, tanya C, do A, do B, do C, nah kayak gitu. Terus 77% average daily active user lost in first or 3 days after install. Jadi misalnya kayak contohnya nih, saya mau daftar saya ke Starbucks nih misalnya, terus ada promo nih, tapi harus pakai aplikasi Starbucks kayak gitu kan. Nah, jadi saya download nih aplikasi Starbucks, saya download, terus saya daftar membersnya, saya pakai buat promo. Update itu udah usersnya pasti lost karena dia cuma pakai buat saat itu doang. Oke. Terus 90% average daily active user lost in the first or 3 days. Ini sama sih. Jadi sebenarnya ini setelah diinstal 95% itu lost, atau misalnya kalau udah make yang kayak tadi, contohnya misalnya main Mobile Legend. Ini games bukan apps, tapi kalian main Mobile Legend terus ternyata teman main kalian udah nggak ada lagi. Terus kalian mau install lagi, berat lagi kan udah ketinggalan patch, berapa banyak patch yang kalian ketinggalan dan harus download per gigs gitu. Oke. Ini perbandingannya dalam bentuk table. Jadi kalau misalnya native apps itu kalian bisa kalau di native apps itu kalian sangat pasti bisa ngirim push notification ke user banyak yang di spam, misalnya promotion dan lain-lain. Which is web apps pada waktu itu tidak bisa. Terus installable, jelas native apps kalian harus install dulu baru bisa kalian pakai. Kemudian web apps itu nggak bisa pada saat itu before PWA. Terus full screen experience itu sebenarnya di native apps itu bisa, di web apps juga tinggal di full screen browsernya sebenarnya bisa, cuman secara natively itu tidak support. Terus untuk yang no support update step udah jelas, native butuh banyak update untuk misalnya developer update, kalian harus update aplikasinya, which is kalau web apps kalian tinggal buka web page aja, kalau misalnya ada update ya akan ke update kayak gitu kan. No download step udah pasti. Terus one app work for all device. Jadi karena browsers itu compatible untuk semua device, otomatis web juga compatible untuk semua device dan SEO friendly. Jadi kalian masukin keyword kata kunci apapun itu untuk mempermudah user menemukan website kalian di indeks Google atau search engine yang lain itu kalian bisa lakuin itu di web apps, tapi di native tidak bisa. Kalian hanya lakuin SEO-nya di store saja. Oke. Ini terlalu cepat atau seperti apa nih? Aman ya? Aman Mas, lanjut. Aman. Lanjut. Oke, jadi dari yang tadi saya bahas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada gap antara native application dan web application. Nah, ini gapnya di sini. Jadi kalau apps itu dia more engaging, close informant, terus isunya bisa mudah di-discover. Terus kalau web itu dia easy discover, jadi kalian bisa tinggal bikin SEO-nya bagus, nanti orang akan mudah ketemu sama web sekalian. Terus device independent, jadi dia itu bisa dibuka di mana aja. Oke. Nah, terus kenapa nggak kita kepikiran kalau misalnya every web page, every website yang kita visit itu semua aplikasi itu udah bisa kita install on the fly, jadi nggak perlu visit Play Store lagi, App Store lagi, tapi by default semua yang kalian visit dan kalian suka itu tinggal kalian klik udah install tanpa visit apapun. Nah, disitulah idea PWA itu muncul. Jadi installing things has gotten so fast and painless kan. Jadi kayak tadi ada banyak step yang harus kalian lakuin. Terus kenapa nggak di skip aja tuh semuanya gitu kan. Jadi every app itu sebenarnya udah di-install already, jadi tinggal kamu download aja gitu. Nah itu sih sebenarnya idenya. That's why kita butuh aplikasi yang responsif, terus connectivity independent, app like interaction, fast, safe, discoverable, engageable, instable, linkables. Nah ini semua yang dibutuhkan buat lakuin proses install on the fly tadi dan aplikasi yang ready to install tadi. Nah
muncul deh PWA, Progressive Web Application. Dari semua yang udah saya jelasin tadi, jadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan apa sih sebenarnya PWA itu. Jadi PWA itu sebenarnya new web methodology yang enable web apps untuk bisa menggunakan native features yang membuat user merasakan feels experience like in using native apps. Nah, jadi itu bukan framework, bukan library, tapi dia software development methodology. Jadi kayak misalnya how we combine native and web apps to be application ready to install in your devices. Nah, itu PWA itu. Oke. Jadi dia just website that took all the right victims. Jadi kalau misalnya web apps yang dulu itu kita anggap itu seperti classic web apps. Nah dengan adanya PWA itu, jadi itu kayak dikasih vitamin kayak gitu, terus dia jadi more powerful. More powerful kayak gimana? Kayak tadi dia bisa manfaatin native features, so users bisa rasain native experience di web apps yang udah ada sebelumnya. Jadi kalian nggak perlu bikin web apps itu from scratch ya. Jadi kalian tinggal kasih vitaminnya aja, PWA ini nih vitaminnya. Terus jadi bisa manfaatin semua feature-features like a native applications. Oke. Nah, dulu kita kalau pakai akses web biasa itu kita sering nih kalau misalnya internetnya putus, terus internet unstable, internet connection, kita sering main game dinosaurus ini kan. Nah, dengan adanya PWA itu web apps-nya itu jadi more reliable, jadi load-nya instant banget karena itu pre-caching. Jadi waktu kalian udah pernah akses itu di-catch sama service workers, nanti akan kita bahas tentang service workers gitu. Jadi kalau misalnya kalian revisit itu walaupun internetnya mati dia akan bisa sajiin lagi. Terus fast response quickly to the interaction with the silky smooth animation and no janky scrolling. Nah, jadi syarat buat aktifin PWA di web apps kalian tuh harus reliable, fast, dan engaging. Integrated ini as a bonus karena PWA itu bisa diintegrasiin sama macam-macam kayak Bluetooth, terus kamera, terus native shares, dan lain-lain. Nah, jadi reliable, fast, engaging ini adalah key point dari PWA. Kenapa pakai PWA? Karena tadi di awal pertanyaan saya sempat nanya berapa banyak yang kalian install dan berapa banyak web page yang kalian buka. Jadi hampir 55% of web traffic itu ada diakses lewat mobile devices, itu based on data yang tadi saya paparkan di depan. Jadi mostly orang itu sekarang itu akses web itu pasti lewat mobile, kecuali ya memang kesehariannya dia dari desktop, jadi dia akses khususnya via desktop, jadi kayak Worker dan lain-lain. Terus unreliable mobile network. Jadi mobile network khususnya di negara berkembang itu unreliable. Jadi dia unstable, terus guaranteed bahwa alhamdulillah nggak ada guaranteed bahwa dia bisa stable terus-terusan, kadang mati, kadang hidup. Apalagi kalau pakai IndiHome, kalau kalian telepon cuma disuruh restart modem itu kan jadi unreliable. Oke. Terus reduce development effort. Nah, reduce development effort ini kayak gimana? Jadi kalau misalnya di industri, kalau misalnya kalian punya produk nih, contohnya misalnya kalian mau bikin startup, nah cost yang akan kalian keluarkan untuk develop native apps itu akan sangat besar nih. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin produk A, terus kalian harus bikin aplikasinya, aplikasi itu ada aplikasi Android, ada aplikasi iOS, which is kalian harus spend more times untuk develop itu. Terus belum lagi fixing bug-nya, patching bug-nya. Nah, why kalian nggak bikin MVP minimum viable produknya di web apps dan kalian enable PWA on it. Jadi kalian tinggal nanti users tinggal install di device-nya mereka masing-masing. Nah, jadi kalian bisa reduce development effort-nya lumayan besar. Terus browser support, jadi otomatis karena PWA itu web apps basically, jadi dia bisa dibuka di browser mana aja. Dan App Store free distribution. Users don't need to open any Play Store or App Store on their mobile phone. Just simply click install and the application will be ready on their phones. Okay. Nih contohnya, nih ada use case misalnya wigo.co.id. Kalau nggak salah Wigo ini punya anak UGM juga, anak Bikom juga. Nah Wigo ini
contohnya nih saya akses Wigo, terus ternyata saya suka nih pakai Wigo. Wah, ternyata banyak offering menarik nih dari Wigo. Saya udah akses misalnya lebih dari 3 kali dan saya interesting gitu kan. Nah, nanti ditawarkan nih, nanti PWA kan muncul kayak gini nih, add Wigo to home screen. Mungkin kalian udah berapa kali yang pernah tekan tombol ini ketika muncul di mobil phone kalian? Coba teman-teman udah ada yang pernah? Mungkin hidupin mikrofonnya kalau udah ada yang pernah klik tombol ini. Mungkin sering, Pak, gitu. Nah, tapi nggak pernah diklik. Beberapa mungkin diklik gitu. Oke. Nah, karena saya tertarik, saya klik nih. Misalnya usernya tertarik nih diklik. Nah, nanti otomatis Wigo-nya akan diinstal deh di mobile apps kalian. Dan sekalian buka, dia udah nggak buka browser lagi, dia akan buka Wigo as a web application. Okay. Nah, jadi untuk menjawab solusi yang tadi, menjawab problem yang tadi, PWA ada solusi. Jadi misalnya tadi si web apps itu lack of engagement, nah terus web native application itu pretty good on engagement. Nah, dengan PWA dia bisa ada dua-duanya. Oke, syarat untuk implement PWA on your site itu ada 3 syarat utama. Kalian udah harus SSL activate. Jadi by default kalian harus secure webnya. Terus service workernya harus ada. Jadi service worker inilah nanti yang akan jadi dependensi utama di web apps kalian yang akan diaktifkan sebagai progressive web apps. Kemudian app manifest. Mungkin di sini ada web developers. Bisa acung tangan kalau ada web developers atau web developers ada yang pernah ada atau udah bekerja sebagai web developer sekarang. Udah ada? Oke. Atau yang mobile developers, ada yang udah pernah ngoding mobile development, mobile apps, iOS atau Android. Oke. Nah, app manifest ini kalau di mobile application ini memainkan peran penting ya, karena di app manifest ini kita meregistrasikan semua basic information terhadap aplikasi kita, icons kita, application app kita, application attribute kita, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Selanjutnya SSL. Nah, kenapa harus SSL? Karena aplikasi kalian itu diinstal, web apps kalian itu diinstal. Jadi, which is native security itu juga sangat strict. Jadi kalian harus enable HTTPS di web apps kalian. Jadi untuk protect integrity of your website. Jadi di sini kalau yang udah tahu apa itu HTTPS, sekarang kalau saya bahas sesi HTTPS jadi bakal panjang. Jadi kurang lebih dia buat mencegah kalian trafficnya di tengah-tengah, terus package-nya secure dan lain-lain. Terus app manifest. Nah, jadi di app manifest ini kalian daftarin nih aplikasi name kalian apa, terus icons-nya mau seperti apa, terus splash screen-nya mau kayak gimana. Jadi ini seperti semacam attributes untuk aplikasi kalian lihat nanti di app manifest. Terus udah berapa banyak nih yang support PWA kalau misalnya saya pengen change web app saya ke PWA. Nah, mostly pasti semua pakai Chrome di Android phone kalian. Kecuali kalau ada yang pakai Tor browser, nah yang mau buka yang enggak itu kecuali itu. Nah, kalau Chrome, almost 90% users using Chrome now. Kalau misalnya pengguna iOS dia akan pakai Safari. Safari lebih lama adoption-nya karena release cycle-nya lebih lama. Jadi that's why dia yang terakhir 2 tahun terakhir baru support 100% di PWA. Nah, service worker. Jadi dari namanya aja worker. Jadi service worker ini service yang independen. Jadi kalian udah punya web apps nih. Kalian nggak perlu rubah nih web apps kalian nih. Kalian cukup nambahin service worker aja as a independent services. Nah, service worker ini yang akan berperan penting dalam enabling PWA di website kalian. Jadi misalnya nih, kalian pengen aplikasi kalian itu di-catch kontennya atau enggak API response-nya itu di-catching. Nah, si service worker ini ya akan lakuin proses itu.
Terus kalian pengen nih enables, installables di website kalian yang kayak tadi, atau enggak setelah 5 atau 4 kali dibuka baru munculin deh itu installnya, suggest kayak gitu. Nah ini yang akan jalan service worker-nya. Jadi service worker ini bukan part of application kalian ya, jadi dia independent services yang akan enabling di application kalian. Cara kerjanya kayak gini. Dia akan catching semua konten atau apapun yang akan ke dia. Kalau misalnya nggak ada, baru dia akses over network. Nah, kenapa tadi si PWA itu bisa work offline? Karena server ini sudah menyimpan data caching sebelumnya yang sudah diregistrasiin di aplikasi kalian. Jadi ketika aplikasinya mati, server browser akan akses cachingnya. Terus siapa yang udah pakai PWA? Almost, saya bisa bilang 70% web apps di World Wide Web itu sudah enable PWA di saat mereka. Cuman mereka dengan properties mereka sendiri. Ada yang misalnya dia nggak enable installable, tapi dia tetap menggunakan pre-caching API atau pre-caching content. Nah, jadi kalau misalnya kalian sering buka AliExpress, kalian nggak perlu download AliExpress. Show webnya itu terus atau PWA service mereka itu contohnya Book My Soul. Ini yang Book My Soul karena ini kelihatan improvement-nya once dia enabling PWA di tempat mereka. Jadi saat sebelum mereka pakai PWA, mereka udah punya aplikasi nih sebelumnya. Ini mereka bahkan udah punya aplikasi iOS dan Android. Tapi di negara-negara berkembang atau mau expand ke Filipina, Thailand, dan Vietnam, terus Indonesia, itu heavy data itu jadi isu karena orang mau fetching show yang ada di daerah mereka aja lumayan lama. Terus memory usage karena most of users di negara berkembang itu mereka beli low entry phone, jadi memory usage itu jadi concern utama. Terus PWA di tempat mereka, jadi users cuma buka bookmysoul.com dan mereka install kayak yang tadi Wigo tadi. Nah, conversion rate-nya mereka naik 80%. Terus size compared to Android app mereka yang sebelumnya itu di-reduce 54 kali lebih kecil. Karena kenapa? Karena dia cuma sebenarnya ultra light content servers. Jadi once konten itu dibutuhkan baru ntar disajiin sama dia. Kalau misalnya udah pernah disajiin dan di cache, dia akan akses dari cache-nya. Terus time to be interaktifnya jadi increase juga. Nah, yang paling berasa itu size compared to iOS app, karena mereka waktu itu di iOS app itu semua komponen mereka itu dimasukin di compiles di mobile apps-nya mereka, so itu yang bikin jadi lumayan besar. Once mereka pakai PWA, enabling PWA di website mereka, reaches 180 kali, jadi sangat besar sekali. Oke. Terus bisa nggak Mas diinstal di laptop? Bisa, karena tadi dia device independent, bisa di mana aja. Jadi bukan cross platform ya, tapi dia device independent. Kenapa saya nggak pakai istilah cross platform? Karena memang dia bukan aplikasi cross platform, dia web apps yang device independent, kalian bisa put dia di mana aja. Nah, karena kapan si PWA ini berguna ketika di desktop. Nah, kalau misalnya jam 10 malam itu lumayan rata-rata biasanya 10 pagi sampai jam 5 sore itu biasanya orang-orang kantoran itu aktif internet users-nya di depan laptop. Nah, di sini PWA berperan nih. Jadi contohnya misalnya kalau di use case saya ya, jadi saya punya web apps, terus kadang-kadang klien suka nanya, ini bisa diinstal nggak di Windows? Padahal itu udah dibikin web apps, dia tinggal buka di browsernya aja. Cuman mereka zaman dulu itu kalangan boomers itu mereka itu kalau misalnya aplikasi itu adalah yang diinstal. Nah, di sini tuh solve problem saya waktu itu karena bisa Mbak tinggal klik install aja tuh di pojok kanan atas. Sebenarnya itu dia tinggal install web apps yang biasa dibuka setiap hari. Banyak banget sih. Oke, nah
Jadi sampai sini sebelum ini bisa tanya jawab langsung atau demo time dulu. Ada banyak ya. Demo dulu, Pak, mungkin. Atau mau tanya jawab dulu? Demo dulu aja deh, Pak. Oke. Nah, jadi Ini seminar prodi. oke, jadi kita demo karena ini seminar, jadi saya demonya nggak akan terlalu kompleks, mungkin hanya mengantarkan basicnya si PWA aja. Oke, mungkin kalau yang pakai laptop bisa akses ini. Saya ada siapkan beberapa use cases buat demo. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Coach. Oke. Ini ya, saya kirim di chat ya. Kalau kalian pengen akses. Ini public, jadi nah ini menarik. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sering dapat tugas ini sebelum mulai demo. Jadi sebelum kalian sebelumnya kalian kan sering dapat tugas kuliah tuh, kalian sering ribet install di localhost. Ini udah pasti jadi nightmare di tempatnya mahasiswa nih sekarang. Jadi kalian harus tetap localhost. Kalau kalian udah bikin tuh bagus, kalian mau deliver ke dosen ternyata it's not working gitu kan. It's not working, I don't know why gitu kan. Cuman karena beda informasinya aja. Nah, di sini saya pakai Glitch. Glitch ini buat kalian mahasiswa itu bagus banget karena dia sediain banyak kalau misalnya kalian mau bikin tugas kuliah bisa pakai ini. Jadi dia buat develop Node.js application, jadi mau bikin web server application, terus single page application, or even simple DB integration, itu kalian bisa pakai ini for free dan SSL enable by default. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet setup SSL di tempatnya kalian, nggak perlu lagi beli sertifikat SSL hanya untuk bikin tugas kuliah. Jadi kalian bisa pakai Glitch ini. Terus Glitch ini kalau untuk tugas kelompok bagus juga nih. Jadi kalian misalnya contohnya nih ya, saya bikin ini. Udah ada yang pernah pakai Glitch sebelumnya? Belum. Oke. Mungkin ini harus masuk ke ini panggil materi. Jadi kayak gini misalnya ini ada orang akses Glitch saya. Nah, jadi nanti kelihatan nih kalian kalau kayak begini kan live codingnya jadi enak nih, kalian bisa lihat codes yang sama seperti saya tapi jangan diketik-ketik ya, nanti jadi kacau. Jadi kalian bisa ngetik juga di sini, kita bisa live collaborate. Jadi misalnya saya tunjukin kayak gini, nah ini udah ada masuk lagi 1, 2, 3, 4 sih. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi, PWA itu sebenarnya hanya metodologi. Kenapa? Karena let's say ini adalah web page saya yang biasa, hanya sebatas HTML seperti ini. Terus saya mau enable PWA nih di website saya. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa itu sering idealis. Oh ada React.js, ada Vue.js, ada Angular. Semua support. Kita pakai ini buat bikin PWA. PWA itu harus single page. No, PWA itu tidak perlu web apps yang canggih, PWA itu tidak perlu single page application, itu paradigma yang salah. Jadi kalian harus pinter-pinter milah-milah which technology fit for your product. Jadi bukan berarti kalian punya personal blog nggak bisa dijadiin PWA, itu bisa gitu kan. Nah contohnya ini. Jadi tadi saya sempat mention di PWA itu kalian butuh manifest dan service worker. Di sini
kalian bisa lihat nih. Saya show dulu. Oke, nah ini dia udah otomatis SSL enable by default sih. Jadi kalian nggak perlu beli domain, kalian nggak perlu beli server, kalian nggak perlu apa, udah disediain sama dia, even servernya udah disediain sama dia. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini webpage biasa doang kayak gitu kan. Terus kita mau enable PWA nih di websitenya. Cukup mudah, kalian hanya cukup menambahkan manifest yang tadi ada di sini. Nah, manifest itu hanya files JSON biasa yang isinya itu properties yang tadi saya info. Jadi manifest ini isinya seperti apa, Mas? Seperti ini isinya. Nah, jadi hanya seperti atribut-atribut doang. Terus nama aplikasinya apa, source name-nya apa, description-nya apa, icons-nya apa. Kenapa di sini ada banyak icons? Karena aplikasi itu web itu kan bisa di-install di device mana aja tuh, banyak banget device sekarang. Jadi kita harus populate manifestnya dengan icon-icon untuk masing-masing. Terus display-nya apa, standalone. Background color-nya blue, ini buat kalau misalnya di Android itu dia otomatis nge-fill background color dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah kita tambahin manifest di ini, jadi kalau misalnya nggak ada ini, terus ini nggak jadi PWA nih aplikasi kita, hanya cuman line ini doang yang menentukan aplikasi PWA atau enggak. Nah, okay. Terus socket iconnya apa ini? Ya, sama lah ini pop icon. Terus selanjutnya adalah service worker. Nah, service worker itu adalah independent services. Jadi ini itu nggak ada ini kalian hapus web ini tetap bisa diakses, gitu kan? Karena si service worker ini independen, jadi dia bekerja sendiri. Jadi ini kayak kalau kalian bikin web service, nah itu dia web service sendiri. Nah, isinya apa? Isinya kalau sekarang untuk yang contoh ini saya pengen web ini di caching dong. Nah, di caching apanya aja? Index.html-nya, index.js-nya, dan index.js-nya. So, waktu users kehilangan koneksi internetnya, dia masih tetap bisa akses web page ini. Oke. Terus, nanti dia akan ngerespons apa kalau misalnya pertama kali dibuka, dia akan akses cache dulu, dia akan cek dulu. Kalau misalnya cache-nya di renew, dia akan ambil yang dari networks. Oke, sesimpel itu. Easy. Jadi nggak harus susah-susah. Terus, bagaimana Mas udah buktiin kalau dia udah jadi PWA? Nah, di sini. Tuh. Jadi aplikasi kan? Nih, tinggal di-install. Cuman satu hal yang ingin saya tunjukin adalah nah, di sini ada service worker. Di sini statusnya hidup nih, dan source-nya adalah service worker.js yang punya saya tadi. Jadi dia akan baca ini untuk cek bahwa service worker-nya hidup dan is ready to be PWA. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu nih, tadi kan saya sempat nanya nih, saya sempat bilang bahwa almost every website yang kalian visit itu PWA. Kalian bisa lihat di sini. Service worker-nya kalian itu apa aja sih? Nah, ini kalau kalian lihat nih,
banyak banget nih. Hampir semua website yang saya visit itu kode 4 gig juga itu service worker, kode standar service worker. Jadi kalian tanpa sadar yang website yang kalian buka sekarang itu udah hidup PWA-nya. Cuman tadi tidak semua itu enables installable yang ada di sebelah sini. Nah, ya, jadi bisa aja kalau kalian visit ini nggak ada nih, karena dia nggak enable itu. Oke. Terus apa yang terjadi kalau misalnya saya pencet ini? Tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, share dulu. Nah, nih habis saya install, muncul deh kayak gini. Jadi skripsi kalian bisa tuh bikin aplikasi kalian tuh web apps, apapun kalian jadiin gitu. Oke. Jadi biasanya udah jadi kayak web apps kan. Bayangkan kalau ini aplikasi kompleks. Even dia masih bisa bawa extension yang ada di Google Chrome. Oke, terus saya rasa sih sudah cukup. Kalian bisa discover glitch yang tadi saya kirim. Kalian bisa remix di glitch itu bisa kayak gini. Oke. Di glitch itu kalian bisa remix di sini projectnya. Nah, this project. So, kalian bisa punya project ini di tempat kalian. Jadi kalian bisa discover apapun. Misalnya kalian ganti-ganti. Misalnya kalian pengen rubah itu jadi aplikasi kalian, kalian bisa rubah ini basic ini jadi sampling PWA sekalian yang pertama kali. Untuk details dan lain-lainnya, kalian bisa belajar di sini. Ini bagus banget. Saya share juga. Kalian bisa buka ini. Ini bagus banget, dia akan tahu step by step dan lain-lainnya. So far, ini semua sudah ada di Blitz ini. Jadi sebenarnya intinya, jadi sebenarnya kalau ada yang bilang PWA itu susah, nggak usah pusing. Cuman ada di manifest dan service worker ini. Easy. Terus kalau ada yang bilang, ini nggak bisa nih jadi PWA. No, it's bullshit. Kalian tinggal nambahin ini doang, sama ini. Asal kalian ikut semua standar how to create service worker yang baik dan benar, bisa. Jadi ada banyak ya, push notification. Nah, gimana cara ngirim push notification nih kalau di PWA? Kalian tinggal register push notification-nya di service worker. Nah, nanti dia kan behave-nya seperti push notification native application. Nah, untuk ini ya, life cycle-nya seperti ini. Yang tadi sobat saya bilang. Dia udah punya fetch function sendiri yang tadi saya pakai. Jadi pertama kali dihidupin, dia akan baca ini semua aktivitasnya apa, idle-nya apa, life cycle-nya seperti itu. Nah, kayak gini, kalian bisa lihat di tempat saya tadi, kalian bisa statusnya apa, aktivitas running, atau kalau misalnya nih kalian rubah nih, misalnya kalian rubah gambar yang tadi di caching, kalian ganti gambarnya. Di service worker-nya akan jalan sendiri nih, dia akan refetch lagi, terus disimpan lagi. Udah, just it. As simple like that. Oke Mbak, mungkin mulai dari pertanyaan aja, jadi kita bisa diskusi sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan Coach yang pertama di linknya itu lebih ke itu sih backgroundnya. Ceritakan rekam jejak kakak saat belajar pemrograman untuk menjadi web dan mobile engineer. Wah itu
Suruh saya curhat itu berarti. Jadi mau langsung dijawab atau satu-satu ditanya dulu kayak gimana Mbak? Langsung dijawab aja. Ada 3 pertanyaan sekarang. Oke, jadi pertanyaan itu jawabnya sebenarnya, jadi karir saya jadi web developer itu sebenarnya saya sebelum jadi web developers itu saya game developers. Jadi kalau kalian masih ada mungkin di Amikom namanya Amikom Game Dev. Jadi di situ karir programming saya pertama kali saya tekuni. Jadi semester 3 kita bikin Amikom Game Dev. Jadi saya salah satu orang yang create Amikom Game Dev. Terus kita bikin games waktu itu di situ, which is waktu itu ngodingnya bukan web, karena kita di kampus ya ajarin Java, jadi ya kita ngodingnya Java. Game Android itu dulu belum ada Kotlin, belum ada apapun itu, jadi kita ngodingnya pakai yang dari di kampus. Jadi yang ada yang bilang yang diajar di kampus itu nggak guna, jadi semua itu guna diajar di kampus. Kita belajar itu, terus karena di kampus juga dia diajarinnya itu kalkulus dan algoritma, itu kepake banget di games, jadi kita bikin physical games itu pakai semua yang diajarin di kampus. Terus setelah itu karena game itu lebih, waktu itu saya jadi 3D game engineer, jadi saya bikin game 3D. Berarti bukan game yang di-install di mobile phone-nya. Nah, terus waktu itu shit happen, terjadi waktu masih semester 4 itu sudah terjadi, kita bubar. Saya bikin startup buat front end application. Saya ngodingnya JavaScript sama CSS waktu itu, expert on it. 4 tahun saya expert di situ, saya expertise 2 tahun saya expertise di situ. Jadi kalian sebenarnya tahu semuanya nggak apa-apa. Jadi kan sekarang tuh ada istilahnya full stack developers. Jangan bercita-cita jadi full stack developers. Itu is just a bonus ketika kalian full stack developer. Jadi jangan bercita-cita jadi full stack developer. Jadi kalau ada juga course yang bilang ini buat jadi full stack developer, no. Karena kalian harus expertise di salah satu development. Jadi ada di product development itu ada life cycle-nya. Jadi kita sebutnya software development life cycle. Nah, di life cycle itu ada orang produk, ada UI engineers, ada UI designers, ada UI engineers, ada front end engineers, ada back end engineers. Nah, waktu itu saya fokusnya di front end engineers karena menurut saya itu mudah gitu kan waktu itu bagi saya. Jadi saya belajarnya karena saya punya bekal HTML, JS, dan CSS, jadi saya expertise on it. 2 tahun saya become expert on it. Jadi disuruh bikin apapun tentang templates, WordPress, template apapun itu saya lakukan waktu itu. Terus selanjutnya ada demands untuk jadi iOS developers. Nah itu pertama kali saya nyemplung ke mobile developer. Saya ngodingnya iOS, jadi bukan Android. Nah di iOS itu makanya masih bahasa C, Objective-C lebih tepatnya. Nah, Objective-C itu sama juga, pakai juga yang kalian belajar di kampus, jadi kayak how to handle memory, how to handle pointers, itu zaman dulu iOS itu seperti itu. Kalian nggak bisa salah allocate, nanti crash aplikasinya. Nah, dan 3 tahun saya jadi mobile apps developers di iOS, dan saya expert on it. Saya nggak ngoding Android, saya ngodingnya iOS. Jadi, key-nya sebenarnya become expert on satu bidang yang kamu sukai gitu. Jadi, once kamu udah expert di situ, sisanya cukup tahu aja. Karena sebenarnya programming language itu is just a tools. Jadi kalian nggak perlu hafalin, kalian nggak perlu apa ya? Kalian nggak perlu ingat, kalian nggak perlu kayak matematika yang harus dihafalin rumusnya 1 kali 1 itu berapa, nggak perlu. Karena programming language itu is just tool. Kalian ngoding di kampus pakai Java, terus ada project nanti munculnya pakai Python. Kalian tinggal nyari padanan aja, misalnya nih how to concat string with Python. Concat string itu di mana-mana sama gitu. Cuman caranya doang, tools ini berbeda nih cara concat stringnya, tapi algoritmnya nggak pernah beda, nggak pernah berubah. Concat string itu selalu sama. Jadi string A plus string B jadi A, B itu selalu sama di mana-mana. So, jadi jangan pernah bercita-cita jadi full stack developers. Itu saran saya. Jadi banyak yang salah. Saya juga udah interview berapa banyak calon karyawan
semua ditanya waktu di CV-nya full stack developers, oke ini bagus nih. Saya tanya hal kecil aja di dalam software development life cycle, karena become full stack developer itu meaning kamu udah pernah laluin semua posisi di cycle development life cycle itu. Jadi misalnya saya tanya, kamu udah lakuin usability test belum? Nah, usability test itu apa gitu kan? Nah itu dia harus tahu. Kalau misalnya kamu full stack, kamu harus tahu nih usability testnya apa gitu kan? Kamu tahu apa itu UIT-nya, apa itu SIT-nya, user acceptance test dan lain-lain. Nah, jadi kalau kalian masih kuliah, terus ada yang udah mau lulus, ada yang baru mulai kuliah, saran saya expert di satu bidang. Kalian mau jadi front end engineer, expert di situ aja. Nggak perlu khawatir nggak akan dapat pekerjaan, karena selalu ada demand-nya. Terus kalian ada expert suka ngulik back end, database dan lain-lain, expert on database, not the back end engineer, tapi ada database, karena ada roles di software development life cycle itu yang memang expertnya di situ, namanya database administrator. Jadi kamu kalau jadi backend itu sebenarnya kamu nggak perlu mikirin tuh, ini ntar query-nya kayak gimana ya. Itu sebenarnya kalau di industri itu kamu udah nggak perlu mikir itu. Nanti ada database engineer yang akan mikirin itu buat kamu, ini query-nya begini ya, optimal. Kamu gak usah pikirin kayak itu lagi, kayak gitu. Oke, kurang lebih begitu perjalanan karir saya sampai sekarang sih, masih ngoding tapi lebih ke chatbot, AI, NLP dan lain-lain sih sekarang. Kayak gitu. Gimana? Oke, mungkin bisa lanjut next question ya, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, mau nanya, bagaimana tips dan trik untuk dapat menjadi profesional web and mobile engineer, dan apa kesulitan dalam mempelajarinya? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Relatif dengan pertanyaan nomor 1, tapi saya sudah jawab dari pertanyaan nomor 1 sih. Jadi fokus di bidang yang kamu suka. Jadi misalnya mobile and web engineer is just a title. Jadi kenapa saya titlenya mobile web engineer, head of technology mobile web engineer, karena saya membawahi tim mobile dan tim web engineers. Itu dua tim yang terpisah gitu kan. Jadi kamu fokus aja salah satu, mau di web atau mau di mobile, jangan jadi dua-duanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi dua-duanya sih nggak ada yang larang. Cuma it's just a bonus. Kamu harus fokus nih, kamu mau jadi web developers atau mobile developers. Mobile developers pun harus fokus nih, kamu mau jadi Android developers atau iOS developer atau jadi apa gitu. Sekarang itu ada banyak nih, kalau saya sering discover juga di beberapa grup Facebook, filter group Facebook, mungkin ada membersnya di sini juga. Itu menurut saya grup mobile yang paling ramai sekarang, karena semua orang pengen jadi mobile developers, multi platform, jadi iOS developer, jadi Android developers. Itu nggak salah, cuman dia memulai dengan cara yang salah. Itu nggak salah, tapi dia memulai dengan cara yang salah. Harusnya jangan seperti itu memulainya. Once kamu belajar filters itu dibuat untuk orang kayak saya nih. Saya udah capek ngoding Android, ngoding iOS doang. Saya pengen ngoding satu kali, ntar deploy dua-duanya. Tapi saya udah tahu paradigmnya kayak gimana gitu. Harusnya kayak gitu. Bukan buat yang baru belajar nih mobile apps itu kayak apa sih. Kamu akan sesat nanti suatu saat nanti. Once filters itu bukan native support ya. Jadi kayak misalnya suatu saat iOS bilang saya nggak support filters, kalian nggak bisa compile, kalian akan kayak gimana? Kalian akan kalian pekerjaan karena kalian nggak fokus di native production-nya si platform itu sendiri. Nah, kenapa suatu saya fokus on iOS? Karena iOS itu punya path yang jelas, jadi dia punya release cycle yang jelas, dia punya roadmap yang jelas. Once waktu itu dia terminate Objective-C, pindah ke Swift juga jelas. Terus once Swift itu mau dibawa kemana juga jelas, kayak gitu sih. Sebelum ada auto layout, terus ada auto layout, ya jelas kayak gitu. Jadi kalian mulainya dari satu bidang, fokus di bidang itu. Kalau kalian udah expert, kalian bisa pindah dan transisinya pasti akan mudah. Percaya deh. Karena kayak tadi saya bilang, dulu kamu lakuin, let's say dulu misalnya kamu how to call a function in Android apps gitu kan. Misalnya how to call a function in Kotlin. Terus kalian tiba-tiba jadi iOS developer nih. Tinggal cari aja, yang penting kamu tahu kan itu adalah function kan, itu void atau avoid gitu kan. Ya tinggal cari aja how to return value dengan yang sama kayak gitu. Itu transisinya bakal mudah gitu. Karena it's just itu, kan fokus aja ke situ. Jadi nggak usah dreaming buat tahu semuanya. Tapi saya expert di situ. Oke, menjawab kali ya buat teman-teman yang udah bertanya. Diingetin lagi buat teman-teman yang
udah bertanya lewat Slido, itu buat mencantumkan identitas diri, nama yang sesuai, biar nanti untuk pembagian door prize dari panitia itu mudah ya. Oke, ada next question dari Mas Hasan Ubai Koiri. Kak mau tanya, cara belajar membuat aplikasi web dan mobile engineer menjadi lebih mudah dan apakah kelebihan dan kekurangan dalam pembuatan aplikasi tersebut? Cara belajar buat lebih mudah. Nah, cara belajar. Belajar lebih mudah. Gimana ini? Define a project. Jadi waktu misalnya kalian masih kuliah, saya nggak juru kalian nyari project di luar saya, tapi kalian define your own project. Let's say misalnya nih, saya bilang saya mau belajar CRUD, create, update, delete. Itu yang paling basic di programming. Nah, saya pengen belajar bikin sistem informasi A, atau nggak saya pengen belajar bikin aplikasi A. Kalian decide project itu buat diri kalian sendiri. Oke? Once projectnya udah decide, kalian stick on it. Jadi jangan karena itu project kalian pribadi, terus kalian tidak mau kalian jadi santai-santai nih. Jadi kalian define projectnya apa, terus kalian tetapin deadline-nya kapan saya harus bisa ini. Nah, itu cara saya waktu itu ya. Jadi misalnya nih saya mau bikin produk A, goals-nya sampai jadi seperti ini. Kalian lakuin apapun itu sampai itu terwujud. Kalian mau googling, mau nanya di forum, mau nanya apa, apapun itu sampai itu terwujud. Nah, once itu done, itu akan jadi portfolio kalian. Karena the problems number one kalau misalnya kalian baru lulus ada portfolio. Karena misalnya kalian daftar nih, misalnya ke perusahaan saya akan nanya, kalian udah pernah bikin apa? Tugas kuliah doang itu nggak cukup gitu. Kalian harus bikin personal project. Saya selalu punya namanya all weekend project. Jadi setiap weekend tuh saya punya project yang harus saya kerjain. Nah, kalian harus mulai dari situ. Banyak tuh yang udah implement kayak gitu, tapi sayangnya programmer jarang, banyak kan itu UI UX engineer. Jadi mereka bikin desain, mereka redesign aplikasi, mereka redesign web, terus mereka submit di Dribbles atau Behance. Nah, kita sebagai programmers pun bisa lakukan itu. Ada GitHub, kalian bisa masukin apapun di GitHub. Kalian bisa misalnya nih nonton tutorial di YouTube, misalnya tutorial Python. Terus once kalian cobain terus kalian bisa bikin hello world, itu bukan berarti kalian udah jadi Python developers loh, gitu kan. Kalian harus build something dengan Python jadi products, baru kalian bisa dibilang Python developers, karena kalian udah nyobain hampir semua Python API, Python language di produknya kalian, baru bisa kalian bilang saya bisa Python. Tapi kalau cuma bisa bikin hello world doang, jangan bilang kalian bisa Python. No, it's not. Nah, jadi ada GitHub. Di GitHub itu open source. Misalnya nih kalian nanya sama saya, Mas, tolong lo bantuin ini. Jangan jadi nih ya, saya tips nih. Saya tuh kadang-kadang sedih tuh kalau misalnya lihat orang posting di Facebook, naruh snippet code gitu kan, terus nanya ini salah di mana? No, it's not correct way to ask the questions. Ada namanya Stack Overflow. Kalian bisa nanya di situ, yang jawab bahkan lebih profesional daripada orang di Facebook. Oke, or kalian open your project on GitHub. Terus kalian ngasih, Bang ini kok gimana ya? Kita bisa bantu, kita bisa liatin di situ. Dan kebanyakan pun saya caranya seperti itu. Even sampai sekarang saya masih contribute juga di Stack Overflow karena saya merasa banyak dibantu di situ. Jadi saya juga sering jawab pertanyaan di situ, kayak gitu. Jadi define your own product, terus projectnya apa, terus fokus di project itu, kalian pasti akan lebih semangat sih daripada ngerjain tugas kuliah doang. Jadi kalian bikin project buat diri kalian sendiri. Siapa tahu suatu saat nanti project itu bisa jadi value or something gitu kan. Once kalian lulus, saya udah pernah bikin itu, saya udah pernah bikin itu. Pernah, terus saya ditanya mana, kalian bisa tunjukin, ini reponya Pak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tugas kuliah doang, no, it's just a paper's works. Kalian harus bikin the real project. Oke, mungkin lanjut lagi ya. Coach, next question. Ini dari namanya Jerko. Mungkin ntar yang ngajin pertanyaan bisa dikasih identitasnya yang lebih jelas lagi ya. Pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan teknologi web modern web PWA ini? Apakah teknologi tersebut hanya cocok atau tepat guna untuk company yang besar seperti startup dan sebagainya? Terima kasih. Related sama yang kita bahas. Jadi
Kapan kita pakai PWA? Why and when kita pakai PWA? Jadi PWA itu diperuntukkan untuk yang misalnya nih kayak saya punya, nggak harus startup atau company besar ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, personal blog kalian pun bisa di-enable jadi PWA. Jadi kalau misalnya kalian pengen engage user lebih banyak, kalian pengen ningkatin retention rate ke user kalian lebih besar, kalian bisa implement PWA di tempat kalian. Terus kalau misalnya nih kalian nggak punya waktu banyak atau nggak resource development kalian itu sedikit, jadi PWA ini bukan berarti menggantikan native application ya. Jadi dari tadi saya tidak pernah bilang PWA menggantikan native application, tapi PWA bisa bersifat seperti native application. So jangan setelah seminar ini kalian nggak usah bikin PWA aja semua. No, jadi PWA ini buat apa, biasanya sih kalau di tempat saya PWA ini dibuat buat research, jadi buat misalnya ini users itu sebenarnya banyak aksesnya, fitur apa sih, konten mana yang mereka pakai. Once mereka udah oke, kita bisa tahu kita worth-nya ketika kita mau bikin mobile application-nya, nah, kayak gitu. Terus PWA ini dipakai juga di chat commerce. Nah, untuk yang sekarang ya di 2020 ini, even waktu pandemi ini, saya sempat riset PWA untuk chat commerce. Jadi kalian kan sering tuh belanja online tuh kalian chat tuh sama seller gitu kan. Tapi kan kalian disuruh ngisi form, ketik lagi, copy gitu kan. Nah, terus di chat commerce itu untuk proses transaction-nya, jadi kayak payment gateway, kayak Mitrans, terus katalog view dan lain-lain itu bisa kalian pasang di PWA. Jadi kita sebutnya microsite. Microsite di PWA enables. Jadi kita bikin microsite, misalnya let's say microsite isinya katalog doang. Ada user chat nih, halo, saya pengen lihat-lihat dong. Terus AI saya baca, terus chatbotnya balas, oke silakan do transaction di link ini gitu, atau klik button ini untuk mulai transaksi, itu di chat. Jadi dia chat, dia buka website katalognya di situ PWA, karena tadi dia reliable, cepet banget dibukanya gitu kan. Terus dia pilih, once dia done, dia bisa contact lagi ke chatnya, continue transaksi di chatnya. Nah itu bisa dipakai di situ juga PWA itu di microsite seperti itu. Jadi kayak registration form itu bisa dipakai di situ juga. Ini saya punya situs yang bagus buat jawab pertanyaan ini. Jadi perusahaan-perusahaan apa saja yang udah pakai PWA? Nah ini ada. Aduh, ya intinya begitulah kurang lebih. Jadi nggak harus besar atau kecil. Justru bahkan perusahaan besar itu pakai PWA itu cuma buat beberapa subpage aja. Jadi nggak harus. Nah ini kalau kalian lihat di list yang tadi, di situ kan di manifest itu kan ada ketahuan tuh start URL-nya itu apa. Nah itu sebenarnya PWA itu bisa ditaruh di subpage dalam web application. Even Uber pun enable PWA di web mereka. Jadi orang nggak perlu install Uber dulu, mau nyoba Uber ya silahkan pakai PWA-nya dulu. Jadi sebenarnya itu cuma buat itu aja sih. Jadi kayak kamu lebih baik coba seperti itu daripada kamu install terus kamu uninstall. Nah itu tuh lebih tepatnya. Jadi coba dulu, kalau suka install, kalau nggak suka ya udah. Juga besar, lebih baik kamu lakuin yang ini dulu. Sebenarnya ada satu lagi yang related sama PWA ini, namanya AMP. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas PWA itu tidak jauh-jauh dari kita bahasnya AMP. Nah, cuma sayangnya waktunya mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin next time kita akan bahas tentang AMP. Jadi AMP itu menyajikan konten lebih cepat lagi. Jadi kalau misalnya kalian buka hasil googling terus kalian buka tuh yang disajikan bukan website yang cuman AMP page-nya Google seperti itu AMP. Oke.
Oke, mungkin ada banyak banget nih questionnya. Next question lagi ya dari kayak ini Mas deh, Mas Mulyansyah Rasdakim. Coach, ada nggak kendala dalam PWA tersendiri? Mungkin di bagian keamanannya atau bagian lain gitu. Gimana? Bagian security. Kendala. Di repeat question lagi ya. Coach, ada nggak kendala dalam PWA tersendiri? Mungkin di bagian keamanannya atau bagian lain gitu. Oh, kalau masalah security sih sebenarnya PWA is just a common web apps. Jadi semua security standard itu berlaku di situ juga. Dan yang tadi emang security is first concern di PWA. Kenapa dia mengharuskan kamu HTTPS? Karena security jadi first concern di dia. Tapi kendala utamanya sih sebenarnya ya sama seperti kamu punya web seperti biasa. Jadi how you secure your website itu seperti itu juga how you secure your PWA website. Jadi there's no special case di PWA. Mungkin menjawab ya. Oke, ada next question lagi nih. Dari Mbak Novita Wulandari, Kak izin bertanya, apakah PWA dapat kita katakan sebagai masa depan aplikasi? Waktu tahun 2014 kita pernah bahas juga PWA is the features, tapi sekarang tahun 2020 ternyata PWA itu is not enough. Jadi kayak kenapa ada AMP yang tadi, jadi sebenarnya bukan PWA yang is the features sih, tapi kayak mobile web is the features. Dan kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena sekarang web itu udah diakses lebih cepat banget. Internet sekarang udah kenceng banget. Ya, orang nggak perlu install aplikasi buat akses konten yang lebih baik, experience yang lebih baik kayak gitu sih. Kalau mobile web is the features itu saya bisa bilang yes. Even sebenarnya karena chat is the features, maka harusnya diikuti sama PWA juga as the features. Kalau kalian pernah baca beberapa jurnal bahwa you spend your time on chat right now. Kamu setiap hari itu chat terus-terusan kan, buka WhatsApp terus-terusan gitu kan. Nah, jadi kenapa masa depannya itu chat? Karena aplikasi itu harusnya udah bisa kamu lakuinnya di chat. Kamu punya personal assistant, kamu chat sama chatbot application, dan lain-lain, AI, NLP, dan lain itu udah jadi di features. Nah, karena misalnya tidak semua 100% itu bisa di-handle di chat, itu bisa diikutin sama yang model microsite yang kayak tadi, kayak misalnya kamu mau lihat katalog, kamu mau do transaction, di situ kamu nggak bisa lakuinnya di dalam chat, kamu harus keluar dulu ke web apps, kamu lakuin transaksi di situ karena lebih secure. Nah, itu bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi saya nggak bisa bilang PWA is the features, kalau mobile web is the features is yes. Oke, lanjut next question. Ini banyak banget pertanyaan, tapi kayak disaring yang terkait PWA aja ya. Next dari Rizky Kairunisa, mungkin bisa diceritakan build PWA-nya di bagian front end dan back end pakai apa? Terus kemudian bisa diberi saran buat junior web programmer di perusahaan itu gimana? Gitu. Gitu. Kalau front end dan back end di PWA, ini sama kayak yang tadi saya bilang juga. Jadi PWA itu it's just a common web app. Jadi kamu pakai, kalau sekarang kamu ngodingnya Vue.js, Vue.js, kamu pakai React.js atau kamu pakai Angular.js, itu bisa semua jadi PWA. Even kalau misalnya cuma kayak punya saya tadi satu index.html itu bisa jadi PWA. Jadi backend nggak perlu diganti, frontend nggak perlu diganti, pakai apapun kamu bisa jadi PWA. Cuman biasanya kalau misalnya udah apa ya, udah production ready ya, makanya misalnya kalian bisa pakai Nuxt.js, terus kalian bisa pakai React, terus kalian enable PWA di tempatnya kalian kayak gitu. Jadi bisa milih banyak framework sih sekarang. Jadi kayak ada React.js, terus Vue.js, AngularJS semua udah support PWA. Kalian tinggal di Ionic juga udah support PWA. Mungkin kalau zaman dulu sebelum ada PWA ini, kalian mengenal istilah namanya mobile web application. Jadi kayak dia sebenarnya iframes, terus dia webnya di render situ. Nah, sekarang itu udah tidak secure dan tidak diajukan lagi kayak gitu. Tapi itu bukan progresif karena kamu tetap seperti buka browser di dalam aplikasi kamu juga bungkus dengan brand yang lain. Gitu. Dia nggak progresif. Oke, langsung next question aja. Di perusahaan gimana? Kalau tips jadi junior web developer di perusahaan itu, satu sih sebenarnya tipsnya adalah
jangan malu bertanya sih. Jadi pasti kamu punya senior dan kamu pasti punya onboarding proses. Waktu kamu pertama kali onboard ke perusahaan itu jadi web developer, kamu nggak usah minder sama kemampuan kamu. Jadi lakuin yang semaksimal mungkin, terus jangan malu bertanya karena ini bukan kuliah yang kalau misalnya kamu harus tinggi nilai apa. No, it's not competition. It's just about finish your task. Jadi kalau misalnya mau selesaiin taskmu ini, kamu harus lakuin apa, harus tanya apa, jangan malu bertanya, tanya aja sama, dan jangan pernah publish pertanyaan tentang task kerjaan kamu di sosial media. Oke, karena itu confidential matters. Jadi kalau misalnya kalian pengen dikasih kerjaan A, jangan tanya itu di sosial media, tanya sama kolega-kolega kamu atau teman-teman kamu apa-apa. Gitu. Itu banyak kejadian juga sih. Itu berhubungan sama ethics. Oke, mungkin bisa next question dari Kak Dewi Rahmawati. Pertanyaannya, gimana cara developer ngecek kalau fitur di PWA itu emang worth it sama kondisi pengguna? Kadang developer pakai banyak fitur di PWA, tapi ternyata nggak dipakai di pengguna. Nah, ini pertanyaannya lumayan. Bagus nih pertanyaannya. Jadi, tadi saya sempat mention tentang usability test. Nah, di software development life cycle itu ada step kamu tes market kamu seperti apa. Jadi di usability test ini kalian itu define user collect informasi tentang user experience mana yang fit dengan aplikasi kalian. Misalnya nih kalian bikin aplikasi kompleks banget, ternyata user cuma pakai satu atau dua features di aplikasi kalian. Nah, itu akan kelihatan di proses usability testing tadi. Jadi usability testing ini tidak lebih seperti survei, cuman tidak seperti survei biasanya. Jadi ada goals. Jadi kalian misalnya nih goals-nya adalah purchase. Nah, untuk purchase itu, users itu lakuin apa aja sih yang mereka memang pengen lakuin untuk sampai ke halaman check out kayak gitu. Nah, jangan kalian berasumsi atau hipotesa sendiri kayak misalnya nanti dia harus kayak gini, fulfillment dulu, dia masukin ke chart dulu. No, bisa aja user berpikir lain, dia langsung klik buy kayak itu terus langsung pengen bayar. Nah, yang kayak gitu sih. Ini bukan cuma related ke PW ya, tapi lebih ke product design sih. Jadi design thinking itu yang harus kalian terapin. Nah, di PWA pun seperti itu. Jadi ngapain nih bikin fitur PWA, itu PWA banyak-banyak, tapi kalau misalnya nggak dipakai kan nggak guna. No. Jadi kalian harus research itu dulu di depan tadi. Terus kalau misalnya mau lihat fitur mana sih yang lebih banyak dipakai users kamu bisa masukin tracking di situ. Jadi misalnya kalian bisa pasang hotmap, jadi kayak bisa sekalian analitik hotmapnya, kayak misalnya oh ternyata dia user tuh lebih banyak lakuin filters, terus user tuh lebih banyak cuman scrolling aja lihat katalog tapi dia nggak lanjut ke page berikutnya. Itu kan ada banyak analytics tools yang bisa kalian pakai. Terus kalian bisa juga ngitung PWA score kalian pakai Lighthouse. Lighthouse itu tools untuk measure PWA aplikasi kalian itu PWA aplikasi kalian itu bagus atau enggak, powerful atau enggak. Namanya Lighthouse nih saya sekarang. Nah, pakai Lighthouse ini kalian bisa measure nih skornya seperti apa. Jadi ini kalau saya bahas di sini soalnya nggak cukup tadi waktu, jadi saya nggak bahas Lighthouse terus. Oke, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya buat Kak Dewi Rahmawati. Mungkin next question ini udah agak pertanyaannya lumayan lucu. Mungkin buat Maba nih, kayak nanya Maba deh. Izin bertanya Coach, menurut Coach untuk mahasiswa semester 1 apa sudah harus belajar mengenai PWA atau tetap fokus ke materi kuliah dulu gitu? Kuliah dulu aja. Jadi kecuali SMK kali ya, SMA udah punya bekal. Jadi sebenarnya sebelum seminar ini ada yang kurang sih sebenarnya di postersnya. Terusnya ada minimum requirement yang harus dipenuhi buat ikut ini. Ntar kayak beberapa istilah saya tadi mungkin banyak yang ngerti juga gitu kan. Boro-boro saya bahas service worker kalau ternyata JavaScript aja kalian belum ngerti gitu kan. Terus boro-boro bahas manifest kalau misalnya
mobile development life cycle kalian nggak ngerti gitu. Tapi ya ini bagus buat insight, dan mungkin kalau untuk semester 1 kalian pengen belajar PWA nggak masalah, silakan belajar kayak tadi. Mungkin kamu bisa define nih, saya pengen bikin PWA web apps gitu kan, atau enggak saya pengen bikin personal blog, saya mau enable PWA, itu define jadi produk kamu, nanti kamu bikin itu dari semester 1 atau dari kamu sebelum kuliah juga ada bisa bikin kayak gitu. Jadi jangan, daripada kamu main, mending kamu bikin itu. Gitu, belajar PWA apa-apa. Apalagi kalau lagi WFH ini kan sebenarnya waktu kalian lebih banyak nih. Nah itu sih sebenarnya is the great time untuk memulai sih, the good start. Mungkin sarannya untuk jadi maba, untuk daripada main ya mending dipakai waktunya untuk melakukan hal produktif ya gitu. Mending belajar ya, mending kamu download course di Udemy atau kamu nonton series di YouTube, series tentang tutorials programming, bukan series Netflix kayak gitu. Series Netflix juga nggak apa-apa sih. Cuman ya yang related sama kuliah kamu kayak series Netflix ya, startup kayak gitu kan ada juga. Terus ya kayak gitu sih. Karena nanti suatu saat kalian akan menyesal kalau ternyata kenapa nggak dulu belajar ini ya, kenapa nggak belajar ini ya. Terus find the right community. Jadi kalau misalnya kalian mau improve your programming skills, lingkungan itu sangat berpengaruh sama improvement levelsnya kalian. Jadi ketika kamu ada di lingkungan yang tepat, itu pasti kamu akselerasinya bisa lebih cepat. Jadi misalnya kamu nih kumpulnya sama anak-anak engineers gitu kan, kalian diskusinya hal yang serupa, kalian solving problem sama-sama, itu akan lebih mempercepat akselerasi. Kalau dulu saya di Amikom itu, community saya itu cuma 2, Amikom Game Dev sama Fossil, free open source interslide kayak gitu. Jadi di situ saya belajar, di Fossil itu juga saya belajar, ini saya promo Fossil juga, nggak masuk Fossil aja. Jadi waktu itu saya belajar banyak fundamentals operating system di situ. Jadi kayak sekarang itu kan nggak bisa terlepas dari command line. Nah dulu saya bersyukur banget tahu banyak hal tentang Unix system, kernels dan lain-lain tuh di situ. Kayak gitu sih. Terus Git is a must. Jadi kalian harus belajar versioning control, GitHub itu kalian harus punya akunnya. Nah, pesan saya setelah seminar ini selesai, kalian semua ada berapa orang nih? Ada berapa nih Mbak pesertanya? 150-an mungkin. 150 orang ini harus punya akun GitHub. Nah, itu jangan dikasih sertifikatnya kalau dia belum ngasih akun GitHub-nya, Mbak. Oh, gitu. Siap. Karena sekarang itu company bukan cuma lihat IPK kamu berapa, tapi kamu udah ngerjain apa gitu. Jadi bukan lihat IPK kamu doang, tapi kamu udah ngerjain apa. Semasa kamu kuliah ini, kamu udah ngerjain project apa. Kayak gitu. Karena solving problem skillsmu dilihat di situ kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau memperbanyak portfolio, kalau untuk semester 1 itu yang benar banget tuh. Jadi kalau misalnya baru semester 1 kumpulin portfolio yang banyak. Jadi bikin produk-produk yang satu lagi. Quantity itu nggak penting. Yang penting quality. Jadi kalian banyak produk tapi nggak selesai, itu nggak benar. Lebih baik kalian punya satu produk tapi selesai gitu. Kalian bikin projectnya, yang tadi saya bilang define projectnya sampai selesai. Jadi jangan banyak project tapi nggak selesai. Nah itu nggak benar. Jadi lebih baik kalian spend more time untuk satu produk tapi sampai selesai, daripada kalian pakai waktu yang sama untuk bikin couple of product tapi semuanya setengah-setengah jadi. Gitu. Itu kesalahan saya dulu. Jadi saya punya banyak portfolio tapi not mature, jadi nggak sampai selesai, banyak yang nggak sampai selesainya, beberapa yang sampai selesai. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau, saya pesan sama kalian jangan mulai kesalahan saya dulu. Kayak gitu Mbak. Oke, siap. Ini masih ada lumayan 3 pertanyaan apa 4 pertanyaan. Next dari Kak Indra Rasendria. Ini PWA lebih rekomen untuk orang yang masih pikir 2 kali untuk membuat atau bahkan migrasi ke mobile apps. Itu pertanyaannya. Jadi PWA ini buat yang kayak tadi sempat saya info juga, kalau misalnya kalian masih mau tes market kalian, terus kalian worth nggak sih kalau buat mobile apps kalau misalnya. Nah ini lagi ya satu, mobile apps itu bukan buat keren-kerenan, tapi ada banyak macam. Kayak misalnya kalian mau get retention rate yang kayak tadi, mau traffic yang banyak. Nah terus kalau misalnya traffic yang banyak ini
cuma bisa di-get lewat web apps, kenapa nggak kalian campaign aja nih buat cost sih. Jadi kalau misalnya saya punya aplikasi, saya punya situs isinya itu katalog perumahan gitu kan misalnya. Kalau saya bikin aplikasinya, cost yang saya harus keluarkan sekian, terus saya harus maintain sekian, dan development time-nya sekian. Tapi user saya kalau cuma 2 atau 3 gitu, saya harus iklan dong, berarti yang saya iklanin ini apa, aplikasi saya atau website saya gitu kan, harus decide itu nanti kalau misalnya kalian punya produk. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin produk kan harus punya minimum viable produknya. Nah, kalau bisa mau bikin oke. Jadi ini buat tahu nih, oh ternyata banyak loh yang add to home screen. Nah, baru kalian decide bikin aplikasinya. Bisa juga kayak Netflix, kayak si Spotify. Spotify itu udah punya aplikasinya, udah punya users yang banyak, tapi dia tetap implement PWA buat apa? Buat ngasih tahu nih, kalian coba dulu dong experience Spotify tanpa install kayak gitu. Nah, si Spotify itu melakukan hal yang berbeda. Jadi dia udah punya users yang banyak, orang udah download aplikasinya udah jutaan, tapi dia tetap enable PWA buat apa? Buat coba dengarkan experience, dengarkan musik di Spotify itu seperti apa sih. Nah, dia dulu bikin seperti itu. Twitter juga sama. Twitter juga tahu nih kayak misalnya ada beberapa users yang ternyata dia cuman ngelihat tweet doang, dia jarang nge-tweet gitu kan, daripada dia buka twitter.com seperti saya setiap hari buka twitter.com gitu kan, saya nggak install Twitter. Nah, mending dibikin PWA aja kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, Kalau untuk mungkin bikin aplikasi atau enggaknya, itu sebenarnya sih kalian udah harus mikir dulu misalnya target market kalian siapa, emang orang yang suka install atau orang suka browsing kayak gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian bikin aplikasi itu cost-nya banyak. Terus aplikasi kalian itu seberapa sering sih yang akan dibuka sama dia di handphone semua iPhone, semua ada di home screen. Kalau mau pakai apa semua kan bersensi itu dia nyari gitu kan, kecuali benar-benar dia butuh, pasti dia search di aplikasinya itu. Misalnya kayak WhatsApp, saya pasti buka. Kalau Cookpad nanti saya masak baru saya buka kan, saya nggak perlu sebenarnya install Cookpad, saya tinggal browsing aja gitu, atau enggak saya pakai PWA-nya aja buat lihat resep masakannya kayak gitu sih. Nah, itu tadi ada di product research sih, nanti kalian akan belajar itu nanti kalau misalnya kamu mau punya produk. Mungkin next question lagi ya, Coach. Ini dari Kak Yogi Sukmono Aji. Saran jenis project aplikasi web atau mobile engineer buat kita belajar itu apa ya? Kan terkait project-project yang harus dikerjain nih. Nah, kalau mau buat itu sarannya apa? Kalau misalnya mau, nggak usah bikin yang Unix dulu. Kalau misalnya beberapa sih saya selalu saranin sama junior developer saya, misalnya kayak, coba kamu buat Instagram kayak gitu tuh. Coba kamu buat, let's say Cookpad kayak gitu. Jadi mereka buat aplikasi yang udah ada. Kenapa? Karena mereka nggak perlu lagi riset buat mikir-mikir, aku harus kayak gimana ya, experience-nya gimana ya. Ya bikin dulu aja tuh barang yang sama, kamu bisa bikin kayak gitu dengan cara kamu. Gitu. Jadi biasanya lebih baik kamu gitu replicate gitu. Replicate, coba-coba, oh ternyata bisa nih bikin kayak gini, gitu aja. Daripada bikin yang benar-benar baru ya. Jadi kamu kalau bikin produk itu nggak usah harus benar-benar baru, benar-benar fresh from open, unik, nggak perlu. Kan buat portfolio aja. Kalau misalnya kalian buka Dribbles, buka Behance juga banyak yang redesign aplikasi yang udah ada kan. Karena mereka nggak mau mikir lagi mau kayak gimana ya, mending aku bikin konsep yang berbeda dari saya kayak gitu. Jadi misalnya nih, oh ada Instagram nih, terus saya mau belajar filter, oke bagaimana saya bikin Instagram pakai filters, nah kayak gitu. Oh ada Instagram nih, saya mau bikin pakai Kotlin, bagaimana saya bikin Instagram pakai Kotlin. Ini gambarnya dapat dari mana ya? Oh saya harus bikin API buat fetching image, API buat upload image. Oh dia bisa di filters, gimana ya biar bisa di filters, kalian jadi ntar nyari library buat filters, kan nggak harus buat library-nya, kalian nyari aja library-nya. Oke, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin ini ya, mikirin produk yang mau dibuat ya banyak banget. Jadi misalnya mau buat apa Facebook atau enggak saya mau buat single page application, kalian googling aja misalnya mau buat aplikasi seperti Google EU Conference 2019 kayak gitu sih. Atau enggak browsing di Play Store, bagus juga nih aplikasinya, pengen buat deh. Begitu aja, jadi nggak perlu Unix kayak gitu. Kan buat portfolio, karena once kalian bilang itu portfolio bukan produk yang kalian jual sih. Itu nggak jadi masalah kalian kayak gitu. Kan yang penting apa yang kalian pelajari dari proses membuat itu kan.
Oke, ada yang tadi dari Mas Yogi. Next ada sisa 2 pertanyaan lagi nih. Dari Kak Safira Fatika. Halo, Menurut Safira. Kak Safira, menurut pengalaman Kakak, step by step atau apa yang harus dipahami banget untuk belajar JavaScript dari beginner untuk expert, untuk back end developer bagi pemula gitu. Fundamental first, kalian bisa lihat di belakang. Oh. Jadi mau apapun language-nya kan harus belajar fundamentalsnya dulu. Jadi kayak ya kalau misalnya baru semester 1 nanti belajar benar-benar tuh kayak type itu kalian harus belajar ya. Karena kalau kalian langsung belajar JavaScript itu kayak itu apa itu JavaScript ya. Jadi di JavaScript itu hampir kalian nggak peduli type-nya apa, karena apa itu bakal kacau. Kalau misalnya kalian baru beginners jangan belajar JavaScript saya. Karena kalian nulis nih apapun variabel itu bisa jadi string, bisa jadi integer, bisa jadi 1+1 bisa 0 di dia kayak gitu kan. Nah itu kalau misalnya kalian nggak ngerti type programming, type data dan lain-lain, object oriented dan lain-lain, kalian akan kesusahan nantinya. Walaupun JavaScript itu mudah, cuman saran saya kalau mau belajar jangan JavaScript dulu, ya belajar yang C, Java. Dulu saya juga gitu, ngapain sih saya belajar Java, belajar C di kampus? Gak penting, ternyata penting banget, saya jadi tahu tuh konsep OOP seperti apa, terus data type itu seperti apa. Nah, once belajar JavaScript, data type nggak penting, udah di-handle sama dia, urusan itu udah santai aja. Tapi kan kalau kalian nggak tahu, kalian pikir semua bahasa kayak gitu, enggak kan kayak gitu. Padahal fundamentalnya adalah itu kayak gitu. Jadi kalau mau belajar JavaScript mungkin bisa belajar dari JavaScript for front-end dulu, atau kalau misalnya kalian udah matures, udah bisa masuk ke Node.js, kalian belajar JavaScript. Kalau Node.js itu juga kalian harus tahu juga ntar kayak misalnya konsep API itu seperti apa, terus macam-macam sih, fundamentals dulu sih Mbak. Kalau misalnya fundamentalsnya udah bagus, insya Allah kamu bisa, semuanya kamu bisa sih. Jadi misalnya mau bikin API pakai apapun itu bisa. Itu fundamentalsnya dulu dikuatin. Fundamentals first. Oke, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Safira tadi. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih. Tadi tentang maba, sekarang mungkin yang nanya dari angkatan tua atau angkatan yang udah akhir-akhir nih. Pertanyaannya, ada saran untuk judul skripsi hingga Kak, saya sedang bingung menentukan proyek apa untuk dijadikan skripsi. Wah, mantap Mas. Ini dulu saya juga skripsi saya itu hanya pekerjaan saya jadi skripsi, bingung juga judul skripsi apa ya bagusnya. Cuma gini, kalau buat ide skripsi sekarang itu saya juga sempat ngobrol sama beberapa dosen Amikom ya, Mas Akbarul Huda, terus Pak Anggit sering ngobrol juga tentang mahasiswa itu skripsinya dari dulu ya begitu-begitu terus, sistem informasi menggunakan jangan bikin itu lagi, oke? Jangan ada skripsi kayak kata informasi. Jadi kalian bikin kayak misalnya bikin skripsi yang kalau habis kalian bikin itu bisa jadi produk kalian waktu lulus, bisa jadi startup kalian waktu lulus. Jadi jangan bikin skripsi cuma untuk syarat kelulusan, tapi sebagai modal kamu setelah lulus. Jadi misalnya nih, contohnya saya punya skripsi tentang, contoh ya, misalnya saya punya skripsi, saya mau bikin skripsi nih, saya pengen buat aplikasi buat, sekarang lagi pandemi nih, jadi untuk ngitung berapa banyak di sekitar saya, tetangga-tetangga saya yang punya riwayat flu, bukan ini ya, bukan corona, tapi berapa banyak tetangga-tetangga saya yang flu dan potensi dia imunnya turun, saya kayak gitu. Nah, kalian bikin aplikasi itu, terus besok kalau jadi kalian bisa jadiin produk kan, jadi kalian bisa jadiin produk, kalian bisa jual produk itu. Jadi skripsi jangan cuma berakhir di perpustakaan kampus kayak gitu. Jadi itu sih yang sangat disayangkan sih. Jadi sebenarnya kalau kalian punya banyak waktu buat memikirkan judul skripsi, lebih baik kalian pikirkan produk atau enggak ide bisnis startup apa yang bisa kalian jadikan skripsi. Once kalian lulus, itu bisa jadi bekal kalian buat apa? Nunggu sampai mau kerja atau mau S2. Ya bisa bisa masukin ke inkubasi, terus diseriusin deh produk itu kayak gitu. Mungkin pertanyaannya bisa menjawab ya, jadi sekalian mikir buat ke depan buat skripsi juga.
pesan saya untuk kalian yang udah semester tua, bahkan yang baru masuk juga. Yang baru masuk ini mungkin lebih banyak waktunya buat mikirin, oh kita bikin ini yuk, kita kumpul yuk bikin ini ya, bikin produk ini. Nah, dan sebenarnya nih ide menarik lagi. Kalian nggak harus mikirin judul skripsi itu karena kalian nyari aja teman-teman kalian yang kampus-kampusnya beda misalnya, terus dia ternyata jurusannya bukan IT, terus dia ternyata jurusannya marketing atau bisnis gitu kan. Biasanya mereka punya banyak-banyak ide tuh tentang business opportunity. Nah, tapi mereka nggak punya skill set buat develop itu. Nah, itu bisa jadi judul skripsi kalian dan bisa jadi produk juga. Karena in real life kalian itu nggak bisa bikin startup itu cuma isinya orang teknis semua, isinya developer semua. Believe me itu bakal nggak jadi apapun gitu. Kan di dalamnya harus ada orang bisnisnya, harus ada orang engineers-nya, harus ada orang akuntannya kayak gitu. Jadi mainnya yang jauh sama orang-orang yang beda-beda background ilmunya juga nggak masalah karena bisa aja dari mereka dapat insight, oh gue bikin ini ya, ntar gue jadi inskripsi ya kayak gitu. Ntar kalau udah selesai kita seriusin yuk jadiin produk yuk kayak gitu. Banyak teman-teman saya yang mulai seperti itu tuh, teman setelah lulus gitu. Tapi ya ternyata yang S2 sih, jadi dia jadi tesisnya tuh jadi produk, jadi perusahaan. Gitu. Alhamdulillah terjawab pertanyaannya dari Kak Ezra. Mungkin karena Kak Ezra menutup pertanyaan pada ya pagi menjelang siang, mungkin bisa ditutup aja. Dari Coach Alfian ada tambahan? Tambahan saya adalah ya ada tambahan. Gak Jadi ada. ya aku semangat aja sama gini. Karena ini lagi WFH, jadi kalian harusnya bisa punya banyak bikin produk atau project-project yang bisa kalian build di rumah. Terus kalau kalian gue nggak harus sendiri ya, ini kan ada 2.500 orang, 150 orang di sini. Kalian mungkin abis ini bisa chat-chatan, kita bikin apa yuk, dan apa ya. Jadi collaborate gitu. Collaborate. Jadi kalau nggak bisa bikin sendiri, kolaborasi. Karena tadi software development life cycle itu besar, kalian nggak harus jadi full stack di dalamnya, kalian bisa jadi orang front end-nya, kalian bisa jadi orang back end-nya, kalian bisa jadi desainernya, kayak gitu. Jadi nggak harus kalian yang build semua produknya. Itu aja sih. Iya, terima kasih Coach Alfian atas materinya dan jawaban-jawaban yang udah diberikan. Berhubung sudah di penghujung acara, mungkin kita foto bersama dulu ya. Teman-teman bisa open cam. Teman-teman bisa open cam dulu biar nanti dari panitia bisa mengarahkan untuk take fotonya. Oke, ayo teman. Biar kelihatan. Nah, gitu dong. Open cam semua. Gimana dari panitia yang mengarahkan atau dari moderator aja yang bilang 1, 2, 3 gitu. Halo. Oh, oke. Udah siap semua ya? Mungkin dicek nih. Oke, udah pada siap semua. Mungkin 1, 2, 3. Oke, lagi 3 kali ya. 2 kali lagi berarti. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin bisa Oke, semuanya. Nah, ini jangan pada live dulu karena ada pengumuman penting nih. Oke. Untuk e-sertifikat bakal dibagikan H+3 acara. Mungkin teman-teman panitia atau Bapak Ibu panitia bisa di-share link presensinya dulu dan batas untuk presensi jam 12 nanti. Karena udah penyampaian informasi penting, mungkin ditutup aja ya. Saya selaku moderator, memohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah join. Terima kasih kepada pembicara, Coach Alfian yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kita